kita dilandasi oleh beberapa kejadian perusakan rumah ibadah dan juga persekusi terhadap beberapa penganut agama. Yang terbaru itu kan Cidahu dan Padang Sarai, yang dimana korbannya itu, yang di Padang Sarai itu korbannya adalah anak-anak yang memiliki rasa traumatis terhadap peristiwa tersebut. Nah, dengan dilatar belakangi dengan beberapa peristiwa kejadian itu, maka kami mengadakan semacam talk show untuk menyoroti PB2 Menteri yang sebenarnya itu sudah boleh dibilang itu sudah ketinggalan zaman. Yang seharusnya PB2 Menteri itu kita revisi, bahkan kita sebenarnya menuntut dihapus. Kemudian RUU Kerukunan Beragama yang harusnya itu masuk prolegnas sampai sekarang, yang sudah pernah dibahas beberapa tahun yang lalu, sampai sekarang mandek di Dewan Perwakilan Rakyat, bahkan tidak masuk prolegnas. Oleh karena itu, itulah yang mendasari kami untuk membuat talk show ini, supaya untuk mendesak pemerintah dan juga DPR untuk menghapus PB2 Menteri ini, kemudian memasukkan RUU Kerukunan Beragama kembali ke prolegnas. Harapan kami sebagai pelayan Tuhan yang tentu juga mewakili suara jemaat atau gereja, setidaknya dari lembaga gereja yang saya ada di dalamnya, harapan kami bahwa agar pemerintah memberikan perhatian khususnya berkaitan dengan SKB 2 Menteri yang sebenarnya dalam prakteknya sangat menyulitkan kami warga jemaat, khususnya ada di daerah-daerah yang memang posisinya jumlah jemaat sangat sedikit, minoritas ya. Sementara panggilan gereja itu untuk beribadah, untuk bersekutu. Tetapi dengan adanya SKB 2 Menteri ini kami jujur sulit. Jangankan mau membangun gereja atau izin mendirikan bangunan, kami bersekutu pun di rumah pun kadang kami sulit untuk mengekspresikan keimanan kami. Padahal Undang-Undang Dasar Pasal 29 ayat 2 itu menjamin hak individu untuk mengekspresikan keyakinan dan keimanannya kepada Tuhan. Kami sangat berharap sebetulnya melalui ruang-ruang perjumpaan seperti ini juga menjadi sebuah penyadaran bersama kepada masyarakat bahwa persoalan bangsa kita itu tidak bisa diselesaikan oleh satu elemen tetapi berbagai elemen. Dan semua harus menyadari bahwa ini menjadi sebuah kegelisahan bersama. Ada sebuah produk kebijakan yang diskriminatif, yang berdampak panjang, dan juga sebagai sesama anak bangsa harus bisa memahami dan berempati terhadap saudara-saudara sebangsa yang masih diliankan dan didiskriminasi. Saya kira yang paling pokok begini, kita mesti menjadikan regulasi itu sebagai satu faktor saja. Jadi secara umum tata kebinekaan Indonesia yang punya semboyan atau sesanti Bhinneka Tunggal Ika itu mempersyaratkan masyarakat yang toleran. Jadi kita nggak bisa menggantungkan semata-mata pada regulasi. Sehingga kalau PBM itu dicabut misalnya, atau diganti dengan peraturan lain yang lebih tinggi, kita sebutlah misalnya Perpres yang sekarang menguatkan wacananya, ya tidak boleh tidak dalam kerangka itu tetap masyarakat yang harus kita sadarkan bahwa konstitusi itu harus jadi dasar hukum paling tinggi. Jadi ketika tidak ada PBM misalnya, atau ada pengaturan yang lebih teknis, mau itu dalam bentuk Perpres atau bahkan dalam bentuk undang-undang misalnya, tetap semuanya mesti kembali ke Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar itu memberikan jaminan konstitusional yang lebih dari cukup untuk memastikan hukum dan hak asasi manusia itu digunakan dalam rangka memenuhi, menjamin, melindungi hak konstitusional seluruh warga negara, termasuk mereka yang secara agama keyakinan sedikit dalam jumlah
terutama jumlah dalam kelompok. Karena warga negara itu menurut konstitusi kita itu dijamin secara perseorangan berapapun jumlah mereka dalam kelompok. Sehingga kalau mereka ada misalnya kurang dari 90, kurang dari 60, kurang dari 25, tetap sebagai warga negara perorangan dijamin oleh hak mereka melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saya kira itu yang paling pokok, sehingga regulasi bukan sandaran yang paling utama, karena sungguhnya masyarakat juga mesti kita sadarkan bahwa setiap orang dari warga negara kita itu punya hak yang sama untuk dilindungi oleh negara. Ya, dalam pandangan saya seharusnya pembangunan rumah ibadah persyaratannya tidak perlu berbelit-belit. Ikuti saja pembangunan, izin-izin pembangunan rumah lainnya. IMB-nya nggak perlu dibedakan ya. Ini yang jadi masalah kan karena kemudian ditambahkan dengan persyaratan misalnya harus ada tanda tangan dan KTP dari masyarakat yang seagama atau yang bukan pemeluk agama bersangkutan gitu ya. Ditambah lagi dengan ada FKUB, ditambah lagi dengan izin dari misal pemerintah daerah dan seterusnya. Itu yang menurut saya mempersulit, memperumit ya. Apa gunanya itu semua dilakukan? Nah, idealnya adalah kalau ada pembangunan rumah ibadah tentu saja perlu dilaporkan ke pemerintah setempat ya. Dan pemerintah setempat itu punya kewajiban untuk membantu, memperlancar, bicara sama masyarakat dan mengatakan kepada mereka apa yang sebenarnya terjadi. Begitu juga dengan apa yang namanya FKUB. FKUB itu Forum Kerukunan Umat Beragama, mestinya menjaga kerukunan. Kalau ternyata FKUB-nya itu berfungsi sebaliknya dari namanya, maka sebaiknya FKUB tidak perlu lagi dibutuhkan di situ. Jadi dibuat mudah, karena beribadah itu adalah sebuah hak azazi setiap manusia, setiap warga negara yang harusnya dijamin dan dilindungi. Orang-orang yang merasa berkeberatan dengan pembangunan rumah ibadah agama lain dari apa yang dia percaya, itu justru harus mengalami pencerahan, memperoleh pendidikan, literasi, agar mereka bisa menerima bahwa di lingkungannya ada rumah-rumah ibadah yang berbeda dari agama yang dianut. Pikir bahwa ini adalah momen yang tepat saya ikut ya untuk mendengarkan dari para narasumber yang hadir, dan saya melihat para narasumber yang ada itu adalah orang-orang yang memang punya kemampuan ya di bidangnya masing-masing untuk bisa menyuarakan tentang PB ini, PB 2 Menteri ini. Dan yang paling membuat saya jadi sangat antusias mengikuti karena harapan saya ada outcome ya, ada hasil yang dihasilkan dari pertemuan ini. Jadi tidak sekedar hanya wacana, kita ibaratnya berdebat kusir di sini, kita ngomong, tetapi apa yang kita hasilkan dari sini. Dan setelah itu masukan-masukan yang dari sini yang sangat bermanfaat untuk kedepannya, secara khusus menyikapi konflik-konflik yang terjadi ya, adanya penutupan gereja, adanya persekusi. Harapan kami adalah apa yang sudah diinisiasi pada hari ini itu bisa berdampak kepada dicabutnya PB 2M ini. Jadi kami sudah menyiapkan tim lawyer juga untuk membantu merumuskan justifikasi dari usulan-usulan atau rekomendasi ini, yang nanti Bang Ade akan bantu untuk menyampaikannya kepada Pak Presiden.